Hai sahabat Pondok Kisah Ayumi, jumpa lagi dengan saya sebagai host di sini. Udah kenal ya? Belum ya? Kenalan lagi ya? Tidak perlu kan? Iya, mungkin di konten kedua ini kita akan bahas tentang Arsiparis menjawab. Kebetulan banyak sekali di media sosial kami, mungkin juga di WA, di WhatsApp itu banyak sekali objek-objek pembinaan dan pengawasan kami yang bertanya tentang aspek-aspek penilaian yang dilakukan oleh tim penilai di masing-masing objek pengawasan. Sebelumnya kenalkan dulu ya Arsiparis kita. Dia di sini tegang apa enggak saya tidak tahu. Ada Arsiparis kita yaitu Pak Roni Padilla. Kebetulan beliau adalah Arsiparis terampil. Kalau objek pengawasan tuh biasanya sudah tidak heran lagi dan wajahnya familiar sekali ya. Yang kejam apa tidak nanti saya tanya Anda. Hari ini pertanyaan Anda yang akan saya tanya. Apa kabar Pak Roni? Baik saja Ibu. Habis jadi alumni ya? Iya. Habis dari alumni. Angkatan angkatan keberapa ini terakhir kelihatannya. Mudah-mudahan terakhir ya. Iya. Terus kita sehat-sehat terus ya. Amin. Amin. Coba lihat ada yang percaya enggak? Kemarin dia kan kekar badannya kan. Sekarang dia agak langsing tapi alhamdulillah ya. Kehidupan baru lagi dengan kesembuhan dari COVID-19 ya. Amin. Mudah-mudahan tetap terus sehat bisa membantu kita di dalam penyelamatan arsip Kutai Kartanegara. Gini Pak Roni. Tapi tidak mengganggukan waktunya. Tidak. Jadi masih mancing. Masih. Masih ya. Hobi yang tidak bisa ditinggal Bu. Oh iya. Tapi tetap komitmen ya. Kalau waktunya kerja tetap kerja ya. Hari ini ngonten ya. Artis ya. Iya. Jadi artis dulu sebentar Bu. Banyak idolanya Pak Roni ya. Idola para yang diaudit ngurusin arsip. Gini Pak Roni. Di dalam pelaksanaan penyelamatan arsip kan Kukar ini sudah bergerak semua ya OPD ya. Tapi masih ada yang bertanya, mungkin saja nih ada yang belum memahami ada kategori sebenarnya Pak Roni ya. Iya. Cuma yang bertanya ini sepertinya kategorinya masih yang di posisi cukup, CC, bahkan ada yang sangat kurang. Ini tentang gedung penyimpanan arsip di OPD. Bagaimana sih maksudnya tuh Pak Roni? Gedung yang dimaksud itu? Ya. Di sini kami selaku lembaga kearsipan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya. Ketika kita berbicara masalah gedung, setiap OPD wajib memiliki gedung yang namanya record center. Oh, record center ya. Tempat menyimpan arsip OPD itu sendiri. Nah, kalau tidak punya gedung record center, itu sudah terlihat bagaimana amburadulnya sendiri penanganan arsip yang ada di OPD itu. Wah, ngeri ya. Bisa terbaca dari ada tidaknya gedung arsip Bu. Ya? Iya, di bisa OPD. terlihat Ibu. Kita pasti tahu di mana mereka menyimpannya. Ya entah mungkin di kolong mejanya atau di bawah tangga kalau punya tangga. Begitu nah, ya. Iya. Kalau tidak ada gedung ya. Kalau pengalaman kita terjun ke OPD sih seperti itu. Makanya wajib OPD itu bukan lagi harus tapi wajib punya record center. Record center ini mun bahasa etam hulu ya pusat arsip ya Pak. Iya. Oh, pusat arsip. Pusat penyimpanan arsip. Berarti ada tugas PR-nya perangkat daerah ya? Iya. Yang sekarang mungkin belum memiliki ya? Betul sekali. Harus Bu. ya? Harus. Oh iya. Wajib sekali. Bahkan saya itu dengar carangan Pak Roni nih tadi, etam campur-campur nih Pak Roni. Dia bahasa Kutai, etam bahasa Indonesia. Karena mungkin di daerah Pehuluan ngerti bahasa Kutai, mungkin daerah hilir yang ngerti bahasa Kutai, ya kan? Etam campur-campur gitu kan. Artinya gedung ini harus dimiliki untuk seluruh OPD. Iya. Terus gedung ini kriterianya seperti apa Pak Roni? Kriterianya kalau kita mengikuti secara aturan itu harus lumayan besar. Karena di situ kita harus punya ruangan untuk penyimpanan arsip vital, arsip terjaga,
arsip inaktifnya yang di atas 10 tahun mungkin ada yang belum diserahkan ke LKD. Ada ruangan-ruangan lagi di Ada dalam ruangan-ruangan itu. tersendiri lagi di dalam record center itu. Aduh Pak Roni ya, padahal waktu Kukarni membangun membangun kantor tuh jarang gitu. Nah, yang nyiapkan nyiapkan ruangan-ruangan untuk nyimpan arsip yo. Iya. Artinya nih PR besar nih Pak Roni. Ya, ini sebenarnya PR bukan PR-nya OPD aja Bu, tapi ini PR-nya kabupaten sebenarnya. Oh, iya. Kabupaten juga wajib memikirkan Bagaimana ini. Ya, bagaimana caranya masing-masing membantu OPD, ya. OPD biar memiliki record center. Wah, perencanaannya harus sip ya. Iya, Berarti perencanaan. ada aja semacam presentasi nih Iya. Dari LKD sendiri ya Iya. untuk ke Bapeda ya, Betul. bagian perencanaan. Nggak ubahnya seperti instruksi-instruksi bupati mungkin ya biar penyeragaman seperti Seragam itu. itu lebih bagus Bu. Gitu. Perlu ada dukungan dari pemerintah daerah yang dukungan. untuk menyeragamkan pembangunan record center tadi ya Pak Roni ya. Karena arsip ini tadi penting sekali kan Bu. Makanya wajib dipelihara, disayang, Ya, seperti ya. itu. Kalau untuk standarnya Pak Roni gedung ini kayak apa? Adakah peraturan mungkin apa? Ada peraturan yang mengatur itu Bu. Nah, perka depo sekaligus di situ record center. Oh, Nah, ada ya? ukuran bangunan, bahan bangunan, di situ layoutnya tersedia semua di situ. Oh, jadi di sembarangan tegak Ah, bangunan biasa, tidak. yo. Ya. Karena di dalamnya tuh ada fasilitas-fasilitas yang Betul harus sekali. ruangan yang harus dipenuhi ya. Iya. Oh. Karena banyak ruangan yang harus dipenuhi. Ya Pak Roni. Terjawab sekali nih Pak Roni. Ya. Ini pertanyaan dari Kecamatan Muara Muntai nih Pak Roni. Mungkin Sida ini dah mulai nyusun mungkin arsip-arsipnya yo. Akhirnya Sida bingung juga apa sih gunanya gedung arsip tuh apa garang. Nah, ini terjawab sudah Pak Roni ya. Ternyata memang sangat dibutuhkan pemirsa. Gedung record center itu pusat arsipnya Kecamatan Muara Muntai agar semua arsip yang tercipta di Muara Muntai itu terpelihara ya Pak Roni. Betul sekali. Terpelihara. Artinya ada penyelamatan. Jika ada yang melihara Pak Roni, ada yang menyelamatkan, adakah sanksi-sanksinya Pak Roni? Ada Bu. Wah, yo. Itu jelas sekali di Undang-Undang 43. Itu di pasal sekitar 80 Oh, sampai 80 berapa itu jelas sekali sanksinya di situ. Sanksi ya Ada di situ sanksi ya? administratif, sanksi pidana. Nah, waduh. denda itu sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Wih. Terus kurungannya enggak main-main juga sampai 5 tahun, Bu. Waduh. Jadi nih bagi pencipta arsip tinggal milih mana lagi ya? Ya. Lamunnya ndak arsipnya dipelihara, diselamatkan, lepas dari sanksi. Betul. Lamunnya mau ngurusi, pilih mana lagi di pasal-pasal tuh yo. Iya. Ndak pasal yang mana yo. Wadah ngeri. Yang jelas bener dalam nih. pasal di situ Bu menyebutkan yang pertama kali kena itu Bu pejabat strukturalnya Bu. Waduh. Kepala dinas atau kepala OPD. No. Kalau di kecamatan ya camatnya berarti ini Bu. Camatnya yo yang kena. Aduh, hai. Nah ini Pak yang di Kecamatan Muara Muntai terjawab kan tadi sudah ya. Nah itu tentang bagaimana pentingnya gedung atau record center yang berada di seluruh OPD. Ya, pertanyaan Bapak tadi mewakili itu Pak Roni, Ya. mewakili informasinya mewakili untuk seluruh OPD yang ada di Kutai Kartanegara ya, Iya. tentang keseriusan ini untuk membangun record center. Sementara nih Pak Roni, artinya begini, Sida ini kan nyimpan nih mungkin di ruangan-ruangan. Sebutannya ya? Iya. Oh, berarti nih masuk kategori itu ya? Tidak. Oh, dalam penilaian. Tidak. Jadi lamun kita turun ke lapangan tuh mun menilai mun Sida masih pakai ruangan tuh tetap dianggap belum ada yo. Ya, sebenarnya dianggap belum ada, Bu. Cuman kita melihat lagi kondisi di Realnya, lapangan, di lapangan. seperti itu. Kita anggap itu skala minimal. Oh, pakai skala minimal, ada anunya juga yo. Bahan pertimbangan kita juga ada. Oh iya, memang tidak tersedia ya Pak Roni ya sebelum-sebelumnya. Tapi inisiatif, tekad baik untuk menyelamatkan tuh ada Pak Roni. Oh iya. Itu Tapi nilai plus tersendiri Bu. Ada itikat untuk menyelamatkan itu kita beri
penilaian sendiri, ya ya. tersendiri lah. Oh iya iya. Artinya mau bergerak dulu menyelamatkan arsip negara. Oh iya, alhamdulillah aja mentega itu yo. Berarti ada keringanan, tapi kedepannya kan tidak harus maksudnya harus begitu saja, terus ada perubahan kan? Oh, ada catatan mungkin di rekomendasi itu Pak Roni. Iya, ada catatan tersendiri. Harus membangun gedung record center kayak itu yo. Makanya setiap tahun bukan hanya nilai itu yang dinilai di situ, Bu. Artinya Tindak harus lanjutnya. tindak lanjutnya ada. Dari rekomendasi Iya, itu. jangan mentok misalnya kita punya standar minimal, record centernya standar minimal, tiap tahun standar minimal terus yang dipakai ya jangan. Itu yo. tidak akan masuk penilaian untuk tidak yang boleh akan datang, begitu. ya tidak akan merubah nilai. Berarti harus bergerak cepat nih Iya. OPD ya Pak Roni ya. Betul sekali. Oke, baik Pak Roni, saya tuh melihat Pak Roni pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya banyak luas masih. Ada yang masih tidak berkisah tentang penciptaan arsipnya, penggunaan, pemeliharaan sampai ke penyusutan tuh Pak Roni. Berarti banyak kisah nih Pak Roni yo, tapi Banyak. paling tidak saprasnya siap dulu ya. Betul. Oh, Kalau kayak kita itu. mau berbicara tentang penyelamatan pengelolaannya, ya harus ada tempatnya dulu. Kalau kita mau ngelola kita simpun seperti ini, tempatnya ndak ada, ya sama aja Bu. Iya. Iya Pak Roni ya. Rasanya nih saya nih ada melihat kemajuan di Kutai ini tentang pengorganisasian. Tegaknya di OPD itu sudah ada nih tim UK tim UPPA. Jadi Sudah SDM-nya tuh udah ada Pak Roni, Sebenarnya udah siap sudah yo. ada, iya. Udah siap. Berarti kan tinggal nyiapkan saprasnya Pak Roni ya. Betul. Wah, baru hak pengelolaannya. Iya. Alhamdulillah. Namun memang tegak itu ya mungkin bisa berjalan baik ya kearsipan di Kutai Kartanegara. Kan ya. Dinas Kearsipan Bu selaku ada LKD-nya, itu kan setiap tahun biasanya mengadakan BIMTEK, terus mengadakan pendampingan. Wah, SDM-nya itu ya. pasti sebenarnya sudah ada. Cuman permasalahannya tinggal ASN yang ditugaskan di OPD itu sendiri. Seriusan. Nah, keseriusan dari OPD itu sendiri menanggapi untuk menjalankan dari hasil ikut BIMTEK, ikut pendampingan, ke lapangannya mengimplementasikan yo. di lapangan itu Tuh harus ada orang yang gesit ya. Ya. Orang yang bunyi orang jua siap tempur terus mungkinnya kayak itu ya. Harus ada pimpinan yang mau menggedor nih Bu. Oh, menggerakkan. Nah, menggerakkan. Ya, artinya gini ya Pak Roni. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga kesadaran sebenarnya ya. Ya, betul. Ya pimpinan juga menyadari apa fungsinya. Terus etam juga yang SSN, ASN yang staf, kasih di kecamatan maupun di desa itu juga menyadari agar ya tidak menunggu harus diberikan kayak punishment gitu kan. Tapi paling tidak sudah bisa menghakimi dirinya sendiri kalau apapun pekerjaan yang diberikan itu dia harus kerjakan gitu kan, supaya tidak mendapatkan sanksi-sanksi seperti itu tadi kan. Ya Pak Roni, mungkin itu dulu Pak Roni. Kita akan berbicara tentang gedung record center. Tapi di sisi lain tuh ada lagi Pak Roni. Saya itu ada pertanyaan di OPD itu tegaknya bunyi selain mengelola record center ada yang disebut dengan central file. Bujurkah itu? Nah, bujur Bu. Oh, lain juga pemancing nih yo. Dengan urusan arsipnya lihai mancing lihai juga kan namanya kan arsiparis yo. Mana rupa. Iya leh bertanya kami nih mentega itu. Apa tuh yang disebut dengan central file Pak? Nah, central file ini tempatnya UPPA, unit pengolah pencipta arsip. Nah, di sini tempat arsip pertama kali diciptakan, Bu. Oh, di mana tuh? Nah, berada di bidang-bidang. Oh. Ada dikasih-kasihnya. Nah, kan secara teknis mereka yang lebih tahu menciptakan arsip seperti ini. Nah, itu wajib mereka punya central file sendiri. Ada alatnya kah lagi yang harus dipenuhi di dalam central file tuh? Ada ya? Ya, mereka wajib punya namanya filing cabinet. Nah, tempat menyimpannya filing cabinet. Piring kabinet tuh gak mana Pak Roni ya? Nah, piling kabinet ini Bu, rata-rata biasanya OPD dengan kecamatan tuh berempu nih Bu, piling gitu? kabinet. Oh, udah ada malah ya? Udah ada sebenarnya, cuman peruntukannya digunakan sida lain nih Bu. Padahal apa isinya? Pernah kami buka, dibuka Bu, segala gelas, gula, kopi. Oh, yang erak besi itu kan? Ah, ya tegaknya bujur. di sini gak tidur Pak Roni. Oh, taruhi gala bekas sepatu lawas. Nah, sebenarnya salah fungsinya ya ada Bu. besi-besi di dalamnya tuh, Iya, yang gantong tuh ya. Oh, mun etam sini tuh buangi Pak Roni. Susun gelas, susun piring, Malahan sepatu. peruntukannya beda jadinya Bu. Nah, tapi itu. lewat beberapa kali pengawasan pendampingan juga
sudah mulai disosialisasikan, diajarkan bahwa jangan lagi ditempatkan gelas, piring atau ini itu. Ada mungkin beberapa kecamatan, beberapa OPD sudah mulai mengikuti sudah. Nah, mereka gitu sudah ya. mengeluarkan. Udah ngerti fungsinya apa piling kabinet. Selain piling kabinet, apa lagi? Wajib di situ. Di posisi mana tadi, di bidang Pak Roni ya? Ya, di bidang. Nah, di bidang-bidang tuh Itu wajib punya folder arsip. ada yo. Tempat menyimpan arsipnya. Oh, Terus ada lagi namanya sekat. kayak Sekat itu yo. arsip folder. Nah, terus di situ ada lagi namanya map gantung. Nah, fungsinya map gantung ini tadi berada di piling kabinet biar arsipnya berdiri, bukan lagi arsipnya numpuk. Oh, berdiri Ditumpuk. di dalam situ, yo, di Iya, dalam betul, lemari, dalam lain lemari. gelas yang berdiri situ yo, gelas sendok. Oh, berarti arsip yang di dalam situ tuh Ya, tadi. arsip, Bu. Oh, kayak itu. Nah, itu ada pengelolanya yo. Ada pengelolanya, Bu. Itu yang SK kan siapa? Yang pengelola SK kan kepala dinasnya. tuh? Oh, kepala dinas. Iya, kepala dinas Yang untuk SK UPPA. kan UPPA Iya, tuh yo. ditunjuk. Lamunnya record center siapa pengelolanya? Kalau record center itu pengelolanya itu orang sekretariat, di bawah sekretaris, Bu. Oh, bawah sekretaris, oh, bagian umum. Iya, bagian umum. Itu yang meng-SK-kan langsung bupati, Bu. Oh, kayak itu yo. Iya, beda. Berarti OPD ini inya harus ini ya, dari perencanaannya ya, Iya, mengadakan yang disebut tadi itu ya, iya. kayak piling kabinet, sekat, folder, map gantung untuk pemenuhan sapras di bidang-bidang ya. Iya. Itu kan Bu sebenarnya sudah dibantu oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui instruksi Bupati. Oh itu. Nah, untuk penyeragaman sapras yang pertama itu minimal 250 juta. Cuman saya nggak tahu nih Bu. Nah, Bisa takutnya diturunkan juga. diturunkan orang jadi 100 mah padahal Wah. memang rugi Padahal Bu. padahal kan etam dila nak ngusulkan ke bupati membentuk semacam instruksi-instruksi itu kan biasanya kan dah dikaji. Iya. Kebutuhannya, penyeragamannya kan. Namun sampai OPD pulang menggadang-gadang bunyi bahasa Kutai itu, lalu nak nentukan di bawah itu takut ditesampaikan itu kebutuhan tuh Iya, tadi kebutuhannya terpenuhi, Bu. Oh Nah. iya. Kadang ada OPD yang berpikir mungkin beli foldernya cukup sekian aja nih. Terus Oh, ternyata kalau dilihat dari volume arsipnya tidak cukup, Bu. oh ya itu yo. Itu Jadi permasalahan. ini terurus lagi Iya, bahasanya malahannya nih kan. ketinggalan lagi. Berarti harus nyetok ini yo di Iya. bagian umumnya yo. Iya, betul. Oh, untuk logistik alat-alat Logistiknya. kearsipan Iya, ini betul. tadi ya. Terus Pak Roni yo, mun eta melihat ini di OPD ini udah diberi di central file tuh dengan saprasnya. Apa yang dikelola sih dah? Nah, yang dikelola Sidan Ibu arsip yang sudah ciptakan. Nah, misalnya tegak di sekretariat ini jangan lagi mengurusi arsipnya bidang. No. Kalau kita seperti yang dulu kan, wah, Tumpuk. semua arsip Tumpuk dari di bidang nih yang ditumpuki orang sekretariat. Wah, salah. Oh, berarti bidang nyimpan masing-masing. Masing-masing, Makanya Bu. saprasnya tadi dipenuhi Iya, ya. betul sekali. Berapa lawas sih dah tuh nyimpan? Takutnya penuh ruangan sih dah tuh Pak Roni. Di lawas, Bu, paling lawas itu 2 tahun, Bu, di Sidang. Tam nih maka wayah nih sampai duduk aja berjepit-jepit hingga kursi hingga anu lemari Ya, yo. karena di sini kita melihat Bu ketakutan dari pencipta arsip ini, dari bidang ini, ketakutan adanya sebuah ketidakpercayaan ketika arsip ini disimpan oleh yang lain. Nah, Ya, artinya di sini perlu tadi sekretariat tadi perlu memiliki sebuah record center yang bagus, yang memang keamanannya terjaga. Nah, dilengkapi CCTV, ada Iya. petugas, mungkin ada wakar atau satpam yang menjaga untuk keamanannya. Artinya seperti itu. Artinya nih ada yang ada hal yang harus meyakinkan Betul orang-orang di sekali. bidang sebagai pencipta arsip nih, lamun arsipnya tuh diserahkan tuh terpelihara Pak Iya, Roni ya. betul. Tapi memang umurnya Pak Roni ditentukan lagi, mungkin di bidang tadi kita sebutkan cuma 1-2 tahun. Iya. Nah sisanya ini diserahkan Pak Roni ya. Ya, diserahkan ke record center. ke record center. Tapi dalam penyerahan ada mekanismenya kah Pak Roni? Ada, Bu. Oh, Ada mekanismenya lagi. Makanya harus dikelola dulu di bidang. unit penciptanya, di bidangnya. Oh, itu arsip dipilah, dibersihkan dulu yang mana arsip, yang mana bukan.
dibuatkan daftarnya. Oh, ada gak boleh daftar dulu. Iya, dibuatkan daftarnya ya. dulu, Bu. Artinya jangan sampai kita menyerahkan arsip ini gelondongan. Oh, Di tahu nih jangan mau berarti Iya. nih orang di record center nerima arsip gelondongan. Artinya ada mekanisme penyerahan, mungkin pembuatan daftar arsipnya, ya daftar berkasnya mungkin ya. Berarti perlu berita acara Pak Roni ya? Perlu, Bu. Nah, berita Apa-apa acara saja dan arsip dokumentasi. yang diserahkan kan tercatat jadinya, Bu. Jadi berarti bidang ini dah dikhawatir lagi karena SIDA tuh dah memiliki daftar arsip. Iya. Artinya dah hanya memegang berita acara dengan daftar Iya. arsip di SIDA yo. Iya. Wah, itu arsipnya dikategorikan apa nih berita acara nih? Arsip apa itu Pak Roy? Kalau dia sudah pindah berarti dia kategori arsipnya dia menjadi arsip inaktif Oh, sudah, Bu. inaktif. Iya. Karena retensi penggunaannya sudah mulai menurun. Oh, kayak itu. Nah. Jadi yang dikelola oleh record center ini arsip inaktif. Arsip aktif yang di record center arsip inaktif. Inaktif Nah, ya, bujur ya. Berarti ya. yang di bidang tadi arsip aktif, setahun ya. 2 tahun. Setahun 2 tahun. Nah, artinya ada proses lah untuk etam kelola di record center tadi Iya. yo. Berarti umur di record center karena baik nih tadi Pak Roni yo. Berapa lawas lagi nyimpan, takutnya hak ditompok di situ kelelawasan kan, Jadi, Bu. penuh lagi record center ondi. Record center jangan khawatir lagi, jangan takut. Nah, karena ada umur lagi arsip. Kita buka lagi JRA-nya. Apa JRA Pak Roni? Jadwal retensi arsipnya. Nah, di situ ada umur arsip. Kalau di situ dikatakan di record center itu umurnya 3 tahun, nah 3 tahun dilihat lagi hasil akhirnya dia musnah, ya kita musnahkan. Oh, berarti ini ada acuan juga menentukan umur arsip ini disimpan. Ada, itu sudah diatur dalam JRA yang dikeluarkan oleh Andri, Bu, Arsip Nasional. Oh, ada Nah, ya sudah ada. Jadi di hak tegak bahari sampai gunung meletus tuh yo. Artinya Lagi, Bu. ada yang disimpan bernilai sejarah ya. Ada yang harus dimusnahkan Ada yang harus gitu yo. dimusnahkan. Oh, kayak itu Kalau ya. ada yang permanen yang tidak boleh musnah, kalau memang banyak lewat dari 10 tahun, pindah aja, Bu. Kemana mindahkan? Pindah ke lembaga kearsipan. Oh, berpindah lagi ya. Iya, lembaga Prosesnya? prosesnya ikuti lagi, ada prosedurnya. Di semerta-merta ngantar mah ke LKD. Lengkap dengan Ngolah lagi daftarnya, daftarnya. ya berita acaranya. Artinya aman aja arsip tuh yo. Aman, Bu. Biar yang ciptakan dari Diskom Info, dari perhubungan, Iya. dari mana, dari OPD diserahkan tuh pakai mekanisme penyerahan Iya. yang prosedural ya. Ya, prosedural. Artinya yang menyerahkan pun memegang berita acara. Iya. Artinya mau dicari arsip nih ya adanya ya memang di Odah Etam tuh sudah sesuai dengan yang sudah Iya. diserahkan. Baik Pak Roni, mungkin waktu juga yang membatasi Etam. Gawal saya tuh ini sampai bunyi orang caranya nggak secocok saking nggak mendalami saking mewakili pertanyaan kawan-kawan nih yang ada Iya. di OPD supaya SIDA juga tuh bersiap-siap hak yo. Ya. Artinya dalam penyelamatan arsip ini. Kami nih jangan bosan-bosan. Kami undang lagi karena banyak pertanyaan ini perlu kita jawab Pak Roni. Siap. Dengan kawan-kawan yang lain ya. Ya. Ada arsiparis etam 5 yo. Ya. Nah, kawah begiliran mungkin yo. Tapi mun kami ndak nyau kita lagi kawah Pak ya. Kawah. Ya, kita sangat berharga sekali ini suatu jawaban dari Pak Roni. Begitu tadi sahabat arsip, pertanyaan Anda sudah saya sampaikan dengan Pak Roni Fadilah sebagai arsiparis terampil Kutai Kartanegara. Jangan lupa saksikan terus channel-channel kami berikutnya, konten kami berikutnya, yang mana kami akan menyampaikan memenuhi permintaan Bapak Ibu sekalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita salam arsip dulu. Salam arsip. Bye, sahabat Pondok Esa Ayumi.